Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baru Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baru 3 orang saja nih Pak Irfan. Yang lain sepertinya masih ini ya, Iya, masih tidur, Pak. masih tidur. Oke, Masih di perjalanan. luar biasa. Yang di Pulau Seribu aja sudah sampai ya kan, Bu Haja Zahra ya. Ya, saya Pas di Priok, Pak. Oh, di Priok. Ya, Iya. bukannya di Pulau. Rumahnya dekat sama wali kota. Oh, bukannya kemarin katanya di Priok ya Bu? Di apa di Pulau Seribu? Bukan saya. Oh, Di bukan Pulau Ibu. Seribu, Pak. Yang di Pulau Seribu kemarin siapa ya? Saya, Bu, Pak. Oh gitu. Berarti kalau Ya, ke ini tapi mau izin, Pak. Hari ini dalam perjalanan ya, Pak, karena mau ada acara di Sudin dan juga di Wali Kota Jakarta tidak, Utara. iya tidak apa-apa Bu. Jadi di laut berarti nanti perjalanannya nih ya? Sudah di Tangerang sih, Pak. Oh Dari sudah di Tangerang. kemarin-kemarin ke sininya, ya ke Tangerang. Oh begitu. Saya kirain baru mau berangkat ke Jakarta Utara sekarang. Iya mau ke berangkatnya sekarang dari Tangerang, dari Pulau Seribunya kemarin, Pak. Oh begitu. Oke oke. Selamat pagi Bu Hartuti. Assalamualaikum Bu. Wah luar biasa udah hadir saja ya Bu ya. Selamat pagi Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hartuti ngajar di mana Bu? Di SMP 266 Cilincing, Jakarta Utara. Oh di Cilincing ya. Oke. Teman-teman yang dari Cilincing tidak ada yang ini, tidak ada yang lain ya? Atau hanya ibu saja? Ada, tapi IPA di kelas E. Oh di kelas E, oke. Kemarin udah saya tawarkan itu temen udah gabung ke WA, belum daftar, udah gabung. Jadi ditolak itu. Ini juga ya, sebenarnya kalau di LMS itu ada berapa? Ada 33-an kalau tidak salah ya Pak Irfan ya? Yang lain itu kenapa tidak bisa bergabung ya? Apa penyebabnya ya? mungkin karena banyak ada yang punya ini, Pak, hajat atau keperluan ya. Seperti saya ini ada acara dadakan juga ya. Bimtek begitu. Harusnya saya melakukan pelatihan full begitu ya. Ya, tapi karena komitmen ya saya tetap ya menghidupkan kamera, tetap mengikuti kegiatan pelatihan ini. Karena pelatihan ini menurut saya sangat bermanfaat sekali. Di grup Bimtek. juga tidak ada informasi dari teman-teman ya, apakah izin untuk kegiatan apa begitu ya. Selain tadi Ibu Hartati ya, dia izin kegiatan sekolah begitu ya, Iya, makanya seperti itu. itu. Tadi Padahal Pak kan Jainal di WA udah komentar, Pak Jainal ya. Kenapa Bu Haja Jaros? Tadi Pak Jainal di itu udah komentar kan di WA grup. Oh iya, iya, saya belum buka WA ya. Kemarin Dan, saya juga ada rapat Pak Irfan. oh hari ini nggak ada. Oh maaf, berarti saya. Kemarin ada rapat MPLS, tapi saya izin kepala sekolah sambil nunggu. Iya, 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 luar biasa Ibu Hartati ya. Selamat ya Ibu ya. iya, karena kan sebenarnya ketika sudah diutus dari sekolah masing-masing, harusnya kan sudah ini ya, sudah mendapatkan persetujuan ya dari sekolah masing-masing, Bapak Ibu. Betul Pak. Heeh. Tapi kadang-kadang suka ada acara dadakan gitu ya. Dadakan-dadakan, ya. Iya. Entahlah itu. Makanya kalau yang kemarin selalu ada dinamikanya ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kan ada pelatihan baik untuk yang kurikulum merdeka, kemudian yang PTK dan lain sebagainya. Alasannya itu untuk tidak maksimal mengikuti pelatihan karena sedang mengajar dan lain sebagainya. Tadinya saya berharap ketika sedang libur sekolah sekarang semuanya akan punya keluangan waktu gitu, tapi ternyata masih ini juga ya, masih banyak aktivitas-aktivitas lain juga ternyata ya.
yang ini yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru. Begitu. Oke, kita akan tunggu sampai jam berapa ini Pak Irwan tadi? Kita tunggu sampai jam 8 atau Sampai ya, jam 8 aja ya Pak ya. jam 8 saja ya, sudah Iya. tidak Nanti apa-apa ya. sekiranya belum hadir juga kita mulai saja Kita ya. mulai saja ya. Kita berikan toleransi setengah jam berarti ya. Oke. Iya betul. Terima kasih Pak Sofian ya. Iya, siap Pak. Dan ini sebenarnya kan sudah hari keempat ya, dan besok sudah hari terakhir. Harapannya di hari terakhir itu masing-masing semua sudah siap untuk mengikuti post-test, kemudian juga sudah siap dengan proposal PTK-nya masing-masing ya. Harapannya begitu. Karena kalau misalnya Bapak dan Ibu guru semua memperhatikan di dalam LMS, sebenarnya lembar kerja maupun tugas-tugas yang ada di dalam LMS itu mengacunya pada pembuatan proposal PTK ya. Dimulai dari dimulai dari yang bab 1 ya, kemudian ke bab 2 dan juga bab 3. Begitu ya. Assalamualaikum Bu Inawati, selamat bergabung Ibu. Waalaikumsalam, maaf Pak terlambat. Tidak apa-apa Bu, ini kita masih menunggu yang lain juga ya. Jadi masih, Ibu ini termasuk yang yang datang tidak terlalu terlambat ya. Jadi yang lain-lain kita akan tunggu sampai jam 8 tadi kesepakatannya. Bu Inawati mengabdi di mana Ibu? Saya di SMP 151 Jakarta, Pak. Oh, 151 Jakarta. LK-LK-nya sudah dikumpulkan semua ya, Bu? Bu Inawati? Sudah, Pak. Sudah, oke. Bu Neng Maria Ulfa, LK-nya sudah lengkap semua, Ibu? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nanti kita cek ya. Kemudian Bu Hartuti bagaimana Ibu? Sudah lengkap, Ibu? Insya Allah udah Pak. Oke. Kemudian Ibu Haja Zahro, sudah lengkap Bu Haja Zahro? Insya Allah sudah, Pak. Oke, sudah, alhamdulillah ya. Dan tadi kan masing-masing semua sudah mengatakan lengkap ya, yang 5 orang. Sambil menunggu yang lain, kita cek ke dalam LMS, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Oke. Ya, Pak. Ya. Oke, sebentar, saya akan masuk ke LMS terlebih dahulu. Oh iya, persiapan untuk hari raya kurbannya bagaimana Bapak Ibu? Berapa sapi, berapa kambing yang akan dikurbankan oleh Bapak dan Ibu guru semua? Kalau saya kebetulan saya buat program di sekolah, Pak. Patungan sama 7 teman. Oh, begitu. Berarti rutin ya, tiap tahunnya sapi, berarti sapi atau kambing Ibu? Baru kali ini sih. Oh, baru kali ini. Sebetulnya programnya sejak tahun 2019, tapi karena COVID jadi baru terlaksana hari ini. Maksudnya baru tahun ini. Oh, begitu. Ya, mudah-mudahan ini ya bisa berjalan sesuai dengan harapan ya. Kalau di sekolahnya Bu Hartuti bagaimana Ibu? Berapa sapi Bu yang akan disembelih atau kambing atau apa Bu? Karena sebagian sudah kayak saya udah daftar di kampung karena di sekolah kan belakangan. Jadi cuma dapat 5 orang, terus sambil itu mintain ke anak-anak, jadi dapatlah sapi gitu. Gabungan. Oh, sapi berarti ya. Luar biasa. Kemudian kalau yang di Pak Irfan unta, kerbau atau apa Pak Irfan? Tapi Pak, jadi kebetulan di sekolah emang baru buka sebulan yang lalu, jadi belum adakan kurban ya. Kalau saya panitia di masjid Pak, kebetulan kita menerima kurban sapi dan kambing ya. Sudah ada 3 ekor sapi dan 7 ekor kambing Pak. Luar biasa ya. Iya. Dan itu rutin ya Pak ya di sekolahnya Pak Irfan? Iya, jadi karena memang ini kita mulai masuknya MPLS-nya tanggal 11 ya.
Jadi kayaknya mepet banget kalau mau bikin acara kurban di sekolah gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi kita Oke. fokusnya ke MPLS-nya aja dulu ya. Karena Iya. 3 hari kalau nggak salah Pak waktunya. Oke. Berarti sudah ini ya, sudah termasuk rutin ya tiap tahun ya Pak Irfan ya? Iya betul. Oke. Kemudian bagaimana kalau Pak Ustadz Jainal? Oh, kalau Pak Ustadz Jainal ini bukan berkurban tapi ini ya, sepertinya yang nyembelih sapi, yang nyembelih kambingnya sepertinya ya. Jangan Pak Jainal ya, Pak Ustadz Jainal ya. Iya, iya, iya. Alhamdulillah, Pak Sofian. Ada berapa Di sapi, berapa kambing di sekolah atau di ini di tempat tinggal Pak kebetulan Jainal? kalau untuk di saya termasuk ketua DKM Ajuhud di wilayah saya di Cilincing. Alhamdulillah sudah 6 sapi dan kambing berjalan sih ada yang baru 4. Kalau di sekolah 1 dan 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Di Cilincing di rumah saya disembelih hari tanggal 10 pas hari Ahad karena mengikuti pemerintah. Kalau untuk di sekolah hari tasriknya, hari Seninnya kita. Kebetulan memang kegiatan itu MPLS tapi sudah koordinasi sama kepala sekolah. Alhamdulillah diperbolehkan ketika anak-anak nanti berada di dalam kelas. Alhamdulillah sudah disepakati dan disetujui. Ya, mudah-mudahan itu kan kebiasaan yang baik ya, saya kira. Mudah-mudahan itu ini ya, terus dipertahankan ya, Pak Jainal. Ya, dalam materi pokok agama Islam memang ada di kelas 9. Terlebih-lebih kita juga sekarang sudah dicanangkan kan berkolaborasi. Ya alhamdulillah dalam berkorban juga banyak di situ kurikulum merdeka yang terkait masalah pelajar Pancasila. Bergotong royong di dalam pelajaran kurban itu ada. Iya, dan ada ini ya, ada pelajaran bagaimana tata cara untuk penyembelihan hewan kurban kan biasanya ada ya, Pak? Ada Ada di kelas materi 9, pokok Pak. kelas 9. Iya. Kelas 9. Oke, jadi biar para siswanya tidak hanya paham cara memakan daging kurban, tapi menyembelih kurban juga bisa ya. Betul. Oke. Terima kasih Pak Cuma Jainal. kadang kita juga dilema, Pak Ip. Dilema kenapa Pak? Dilemanya dengan aturan regulasi yang memang sangat-sangat terbatas juga. Saya sih sempat bertanya sih regulasi untuk terkait masalah keterampilan praktek untuk penyembelihan kurban, karena memang sebelumnya ya kan membawa benda tajam dan lain sebagainya. Ini kalau bukan momen pas kurbannya itu kita belum boleh gitu. Tapi kita ambil ya pas momen korban gitu. Seperti kita mau menyembelih ayam, contoh nyembelih ayam, kita kesulitan di situ untuk di pengambilan nilai keterampilan hanya bisa di momen pas hari haknya gitu loh. Kalau bukan hari haknya sulit juga karena regulasinya juga aturannya belum ada. Tidak ini ya, tidak ada simulasi gitu ya, Pak ini ya, Pak Jainal ya. Iya. Kalau simulasi memang di penyembelihan itu ya kita paling pakai ini aja, Pak. Pakai media apa namanya? Ya tontonan, video segala macam. Cuma kalau yang langsung praktik sulit juga, Pak. Kita kan ingin cara menyembelihnya agar urat lehernya, saluran pernapasan dan saluran makan itu harus benar-benar putus. Caranya bagaimana? Harus benar-benar pakai praktek ayam minimal yang hidup. Pengalaman real langsung ada darah-darah betul. ininya gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Jainal. Kemudian kalau di sekolah tuh ya, rumahnya Pak Fatur Rahman bagaimana? Sudah ada berapa sapi, berapa kambing Pak Fatur Rahman? Masih di mute Pak Fatur Rahman, suaranya tidak terdengar Bapak. Oke. Masih di mute. Baik, Oke. mohon maaf Pak Sofian. Ya,
Terima kasih Pak Sofian. Untuk tradisi keluarga saya, alhamdulillah Pak, kami karena kami ada kakak yang jadi ustadz ya, alhamdulillah dia bisa mengayomi keluarga kami, ya keluarga besar kami. Dia tiap Idul Adha itu kami bisa memotong ya bisa buat sapi gitu Pak, bisa tabungan dan sebagainya. Ya alhamdulillah. Tapi kalau di sekolah kami sudah menjak zamannya dilarang itu sampai sekarang belum. Oh. Iya. Ya, tapi paling tidak di sekolah ya di rumah gitu kan ya. Kalau tradisi keluarga besar kami ya karena kami Betawi asli untuk hal-hal seperti itu memang hampir untuk kurban dilakukan seperti itu tiap tahun ke keluarga besar. Oh, Bapak Turrahman Betawi asli berarti Pak ya? Betawi asli Pak. Tinggalnya di mana Bapak Turrahman tinggalnya? Orang Kuitang saya Pak. Ustaz. Oh, di Kuitang. Wah, dekat sama ini berarti ya? Yang majelis ya itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Fatur Rahman. Selamat bergabung Ibu Imas Siti. Sudah tidak raker lagi ya Ibu Imas ya? Sudah selesai rakernya Bu? Oke, sepertinya belum mendengar kamu ya. Oke, halo Bu Imas. Raker ya Pak. Oh, masih raker ya Bu ya? Ya. Oke ya, ya sudahlah kalau gitu ya. Oke, mohon izin share screen Bapak Ibu. Saya akan perlihatkan yang sudah mengumpulkan untuk bab satunya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Oke, ini yang sudah ada Pak Jaroh MAPD ini siapa ya? Saya Pak. Oke. Haja Jahro itu Pak. Iya, tapi namanya kok Jaroh ya, berbeda. Zahroh dengan Jaroh saya kira berbeda ya. Oh, ini punya Ibu ya? Iya. Oke, jadi Ibu Itu udah salah Jaroh. ketik dari ijazah SD-nya Pak. Oh, begitu. Jadi Ya. kalau administrasi itu Jaro. Oke, Ibu sudah mengumpulkan, kemudian ini luar biasanya mengumpulkannya. Ini jam berapa ini Ibu mengumpulkannya Bu? Jam berapa 1 ya kemarin? jam 1:07 ya, berarti paling cepat ini mengumpulkannya Ibu ya. Oke, Nggak tahu kemudian masalah bener enggaknya itu. Oke, kemudian yang berikutnya ada Ibu Neng Maria Olva, sudah juga. Ini termasuk yang cepat juga. Kemudian ada Ibu Erzawati, ada Pak Batur Rahman, ada Pak Irfan Dadi, kemudian Inayati Mulyani, Imas Siti Nuraini, kemudian ada Halimah, ada Hartuti. Itu saja yang sudah mengumpulkan Bapak dan Ibu guru semua untuk tugas penyusunan bab satunya ya. Dan ini sekali lagi dari partisipan sebanyak 33 orang ya, Pak Irman Dadi ya. Jadi luar biasa. Mana ya Pak? Iya, saya kurang tahu makanya. 33 itu banyak ya Pak ya? Iya, makanya 33 orang harusnya partisipannya. Tapi ternyata kan kita dari awal kemarin hanya setengahnya mungkin ya kalau tidak salah. Kurang dari setengahnya 19 orang. Yang bergabung. Oke, itu update untuk ininya Bapak Ibu. Kemudian update untuk tugas interaksi virtual atau interaksi digitalnya bagaimana, sudah semua? Pak Irfan Dadi sudah semua, Pak Irfan Dadi? Kalau Belum. yang video hari pertama dan kedua sudah Pak, yang hari ketiga kayaknya belum ya. Waduh, belum ya. Iya. Ini untuk yang hari pertama, alhamdulillah sudah 12. Ini Pak Irfan Dadi pertama ya. Iya. Kemudian kalau untuk yang video hari kedua, untuk video hari kedua yang sudah memberikan oke, Pak Irfan Dadi terus menjadi yang pertama. Lanjutkan ya, Pak. Oke. Iya, Video hari kedua. Oke. Kemudian untuk yang hari ketiga, hari ketiganya coba kita lihat. Oh, hari ketiga nih Gus Zen Channel. Gus Zen ini siapa ya? Gus Zen siapa ya? Pak Gus Zen? Ibu Jahro kali Pak. Oh, Ibu Jahro ini.
Saya Namanya Pak, Oh, siapa? saya Jenal. Oh, Gus Zen. Channel Oh. YouTube saya. Oh, begitu. Berarti punya channel YouTube juga ya? Iya. Oh, isinya banyak. Ternyata sudah banyak ya isi ininya ya. Luar biasa. Oh, nanti langsung saya subscribe ya. Iya, Oh, Alhamdulillah. pelepasan kelas 9. Oh, ternyata YouTuber ya berarti ya. Pak Jenal ya, luar Supaya arsipnya biasa. nggak hilang aja Pak, kan disimpan di YouTube. Iya, disimpan langsung di ini saja ya, luar biasa. Iya. Oke. Kemudian Pak Irfan, oh iya Pak Irfan sepertinya belum ada nih. Bu Zahroh juga tidak mau. Bu Zahroh sudah ya? Oh, luar Pak, biasa. saya 3 hari udah. Sudah ya. Oke, ini Rahida. Bu Rahida tuh yang mana ya? Yang jarang kelihatan orangnya kalau tidak salah ya. Oke, itu untuk update di video feedback selama pelatihan PTK-nya, interaksi online-nya, digitalnya, Bapak dan Ibu guru semua. Alhamdulillah, hari pertama dan kedua itu sudah yang paling banyak ya, hitungannya belasan tadi ya. Kemudian yang hari ketiga itu yang masih terbatas. Kemudian ada Bu Nina di sini, Bu Nina. Halo Bu Nina, selamat bergabung Ibu. Oh, Bu Kristina Chandra ya namanya. Halo, Bu Kristina Chandra. Baik Pak, saya sedang di jalan Pak, mohon maaf, makanya tidak bisa video dulu Pak. Oke, ini ya sebentar lagi berarti akan sampai ya Bu. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah sampai langsung diaktifkan kameranya ya. Oke, Baik, ini sudah 7.53. Pak Irfan Dadi, mungkin sambil menunggu yang lain kita mulai saja ya Pak ya. Karena Iya, ini Pak. sudah mau jam 8. Kita mulai barangkali Iya. Pak ya. Iya, kegiatannya. silakan. Iya, silakan Pak Irfan untuk membantu Iya. kita membuka, kemudian doa dan nanti ice breaking. Silakan Pak Irfan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari keempat pelatihan ini kita diberikan kesehatan, diberikan ilmu pengetahuan untuk kita manfaatkan dalam kegiatan kita, kegiatan pembelajaran kita di sekolah nanti. Hari ini yang bertindak sebagai pembaca doa yaitu Bapak Fatur Rahman, dan yang bertindak sebagai icebreaker ya untuk hari ini yaitu Ibu Ipung. Tapi Ibu Ipung belum hadir ya. Barangkali saya minta kesediaan dari Bapak Jenal ya untuk memimpin icebreaker kembali ya Pak Jenal ya. Oke. Tolong Ya, Jenal, yang ya. lain aja Pak, mohon maaf. Gimana gantian? Oh, gak ada yang mau. Saya Kalau mau begitu, dapat ilmu kepengen dari teman-teman. Kita Oke, berbagi kalau- pengalaman Pak. baik. Kalau begitu saya minta kepada Gantian. Ibu Hartuti ya. Ibu Hartuti bersedia nggak Bu memberikan icebreaker? Harus ya, Bu, bersedia, harus bersedia. Iya. Karena beliau belum. ya? Oke, kalau gitu saya minta kepada ini gimana ya? Pada nggak mau ya. Ibu Imas. Halo Ibu Imas. Ibu Imas. Iya, saya mohon maaf ya. Saya sambil Iya. raker ini, Pak. Saya Nggak sambil apa-apa, raker. Nggak apa-apa, saya juga lagi bimtek. Enggak, kan agak Nggak enak lagi Oke, paparan, oke. Pak. Iya. Kalau begitu saya minta kepada Ibu Inawati ya. Ibu Inawati, icebreaker ya Ibu Inawati ya. Bu Imas Ya. besok boleh, kalau Bu Imas besok boleh, Pak. Oke, Ibu Inawati hari ini bersedia ya. Oke. Silakan Bapak Fatur Rahman untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji pada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan jasmani kita, kesehatan rohani kita, masih dikuatkan iman Islam kita sehingga kita masih bisa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu peserta pelatihan PTK, marilah kita berdoa. Sebelumnya saya mohon maaf, doa kami pimpin secara Islam. Bagi yang non muslim saya mohon menyesuaikan diri.
Baik, kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani wa bil muslimina ihsana warzuqni rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan wa batila wa arinal batila batila wa syaitanah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menegakkan kebenaran. Tunjukkan pula kepada kami yang batil itu adalah batil, dan berikanlah dan bimbinglah kami agar kami dapat menegakkan kebatilan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami sedang mengikuti pelatihan PTK, ya Allah. Berikanlah kemudahan kami, ya Allah. Berikan pekerjaan kami, ya Allah. Dan ilmu yang kami dapatkan bermanfaat untuk kami dan kemaslahatan keluarga kami serta pendidikan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tenangkanlah hati kami, tentramkanlah hati kami, tentramkanlah jiwa kami, khusyukkanlah ibadah kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimmas-sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Fatur Rahman yang telah memimpin doa dengan luar biasa ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya minta kepada Ibu Inawati untuk memimpin icebreaker kita hari ini. Silakan Ibu Inawati. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya karena belum ada persiapan ya. Jadi seadanya Pak Sofyan mohon izin untuk share screen ya. Silakan, boleh? Silakan Bu Inawati. Nah, karena kurang persiapan, maaf. Di sini saya ice breaking-nya ngambil dari YouTube. Silakan Bapak Ibu bisa menjawab. Nah, ingatlah setiap ekspresi yang akan ditampilkan dalam 10 detik. Yang kedua, jawablah ekspresi yang sesuai dari 5 ekspresi yang akan ditampilkan. Bentar. Lama, maaf. Nah, tadi sudah melihat ekspresi, ada 2 ekspresi. Nah, saya di sini
eh, ingin Bapak Ibu sekali tirukan dua ekspresi tadi. Nanti yang paling mirip berarti itu yang bagus ekspresinya, yang ekspresif. Sekarang yang pertama ekspresinya apa? Ayo, masih ingat nggak tadi? Yang pertama, saya Senyum, ulangi ya. smile. Ah, smile. Ayo, sekarang semuanya smile. Kelihatan giginya yang pertama. Nah. Kemudian yang kedua, smile tanpa kelihatan gigi. Cara bagus, Pak Irfan bagus. Lanjut ya. Nah, kelihatan? Contoh 2. Sekarang tirukan berbagai ekspresi dari yang warna kuning muda. Nah, senyum tapi matanya agak ngantuk. Ayo. Ayo, mana yang lebih ekspresif? Yang kedua. Kemudian senyum tapi matanya sambil merem. Saking senengnya. Cara bagus banget. Yang ketiga, senyum sambil merem dan giginya kelihatan. Nah, boleh sambil bersuara. Bu Ipung bisa minta tolong dibuka maskernya biar kelihatan senyumnya yang cantik. Kemudian yang keempat, sama ya, ini saja. Senyum tapi matanya berkedip satu kedip satu. Nah, gimana? Ini loh yang nomor 6. Kelihatan nggak nomor 6? Gini. Kedip satu Ibu Hastuti, bukan 2. Iya, susah. Ayo, 1. Nah, tadi kedipnya ke kanan, sekarang yang ke kiri. Senyum sambil berkedip mata yang kanan. Ya, itu saja ya, biar kita mengisi mengawali hari ini dengan penuh senyum. Terima kasih, maaf kalau nggak GJ. Mantap. Oke, luar biasa. Oke, luar biasa sekali. Sepertinya Pak Irfan tadi sudah sibuk ini ya, sudah sibuk ikut BIMTEK. Silakan, tidak apa-apa, saya ambil alih saja ya, Pak Irfan tadi. Oke, ya, oke. Alhamdulillah sudah lumayan banyak yang sudah bergabung. Kita mulai saja ya. Selamat bergabung Ibu Ipung. Untuk jatah ice breakingnya sudah diganti oleh Bu Inawati. Jadi Ibu Ipung besok ya. Halo Bu Ipung, monitor Ibu. Bu Ipung, halo Ibu. Oke, beliau sepertinya tidak menggunakan headset, kemudian juga tidak mengaktifkan ininya sepertinya ya. Soundnya sepertinya. Oke, kita mulai saja ya Bapak dan Ibu guru semua. Oke, karena sudah jam 8 lewat. Saya kira cukup waktunya. Kita menunggu tadi kurang lebih ada 35 menit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Yang saya hormati dan juga banggakan para peserta pelatihan penelitian tindakan kelas yang diikuti oleh guru-guru untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
di wilayah kota administratif Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari keempat pelatihan, ya. Hari keempat pelatihan itu merupakan hari yang ini ya, hari yang ditunggu-tunggu sepertinya oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kenapa hari yang ditunggu-tunggu? Karena ketika sudah hari keempat, sebentar lagi akan berakhir pelatihannya di hari yang kelima, ya. Oh, senyumnya Bu Hartuti sudah merekah, ya. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan mengakhiri ya sesi pelatihan PTK ini besok, ya, hari keempat. Kemudian 1 hari lagi, dan setelah mengikuti pelatihan, siap-siap untuk Idul Adha, ya, siap-siap untuk Hari Raya Kurban. Luar biasa, ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk pada topik bahasan kita pada hari ini, insya Allah nanti kita akan fokus membahas tentang bab 2, ya. Bab 2 dalam proposal penelitian tindakan kelas. Oke. Kemarin sebelum mengakhiri sesi, saya sudah meminta Bapak dan Ibu guru untuk membaca terlebih dahulu, untuk menelaah terlebih dahulu bahan, kemudian materi ajar kaitannya dengan bab 2 yang ada dalam proposal penelitian tindakan kelas, ya. Jadi harapannya ketika Bapak dan Ibu guru sudah membaca, ya, sudah membaca materi tentang bab 2 dalam penelitian tindakan kelas, maka nanti ketika kita berdiskusi, masing-masing nanti akan satu frekuensi, ya. Jadi sudah mempunyai ini ya, bekal awal kaitannya dengan bagaimana membuat bab 2 dalam proposal penelitian tindakan kelas. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak dan Ibu guru para peserta pelatihan, sebelum kita nanti akan membahas tentang bab 2 tersebut, terlebih dahulu saya akan meminta seperti biasa. Kalau kemarin saya meminta 3 orang, hari ini saya akan meminta 2 orang. Yang pertama ada Ibu Hajah Zahroh, kemudian yang kedua Ibu Hartuti, ya. Silakan Ibu Hajah Zahroh, Ibu menjelaskan apa yang sudah kita bahas kemarin pada pertemuan hari ketiga pelatihan, ya. Inti-intinya saja apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita diskusikan bersama-sama, ya. Silakan Bu Hajah Zahroh yang pertama, kemudian nanti setelah Bu Hajah Zahroh baru kemudian kita ke Bu Hartuti. Silakan Bu Hajah Zahroh. Silakan Ibu. Hei, bingung saya. Maksudnya, kok bingung? jelaskan apa yang dibahas, apa yang kita kerjakan, Pak? Yang kita bahas, yang kita kerjakan setelah ini ada lagi. Ya, yang sudah kita bahas kemarin di hari ketiga itu apa? Silakan Ibu. Yang diingat saja, silakan. Untuk yang kemarin dibahas, intinya kita akan membuat bab 1, ya. Bab 1 yang berisikan dengan latar belakang masalah dengan identifikasi masalah. Setelah kita merefleksi dari kasus-kasus yang ada, lalu kita akan menentukan menentukan pembatasan masalahnya, dan untuk mengidentifikasi masalah itu aja, Pak. Itu saja. Yang diingat dari diskusi kita yang kemarin hanya itu, Bu Zahroh? Lupa, Pak. Oh, lupa ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Bu Hartuti masih ingat ya. Silahkan Ibu Hartuti, apa yang sudah kita bahas kemarin, Ibu, yang masih diingat saja. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mohon maaf, waktu mengerjakan LK 1 sampai 4 itu kan saya judulnya meningkatkan kemampuan menulis, ya, dengan metode diskusi pada siswa kelas 7 SMPN 266 Jakarta gitu.
Sebetulnya dari awal itu saya udah pengen menulis teks deskriptif gitu Pak, teks deskriptif. Cuma karena saya lihat contohnya cuma menulis, akhirnya nggak jadi gitu. Nah kemarin saat menulis proposal bab 1, itu setelah melihat contoh, di situ ada jenis teksnya, itu macam-macam gitu. Maka saya kemarin untuk judulnya saya tambahin meningkatkan kemampuan menulis teks deskriptif, begitu Pak. Bisa Pak ya? Iya, tidak apa-apa. Ini bukan waktunya, bukan sesi untuk tanya jawab ya, Bu Hartuti. Oh, iya, yang iya, kita iya. bahas kemarin. Nah, nanti tanya jawabnya. Silakan Ibu. Baik. Yang masih Untuk ingat. bab 1 itu pendahuluan kan ada latar belakang. Itu latar belakang karena saya berhubungan dengan menulis, bagaimana menulis yang baik gitu ya. Jadi ada harus tahu pengertiannya, tujuannya dan sebagainya. Terus di dalam kenyataan anak-anak itu khususnya kelas 7, yang saya pakai ini kelas 7, jadi anak-anak kalau di dalam bahasa Inggris itu kan menulis teks atau paragraf itu kadang saya ambil dari data dulu Pak, atau dialog gitu. Kadang dari data anak ngisi data, seumpama name siapa, kelas, address gitu. Nah, saat menuangkan ke kalimat atau paragraf atau teks yang singkat, itu anak masih banyak menulis kalimatnya itu salah, Pak. Padahal sudah dikasih contohnya, sudah secara lisan sudah disampaikan bagaimana menulis kalimat. Tapi anak-anak masih banyak yang menuangkan dalam tulisan, dalam kalimat atau paragraf itu masih salah begitu, Pak. Nah, maka di sini saya ambil permasalahannya itu. Nah, lalu latar belakangnya itu penyelesaiannya mungkin dari metodenya Pak. Kalau saya kan metode ceramah terus langsung praktek kita ucapkan, anak langsung dikasih contoh kalimatnya. Sebetulnya udah dikasih contoh, anak tinggal menyalin dari datanya masing-masing. Tapi karena masih banyak yang menulisnya salah, saya ambil mungkin dari metodenya yang kurang tepat gitu Pak. Maka di sini judulnya kita pakai metodenya bisa ceramah, langsung contoh kalimat, saya pakai metode diskusi Pak. Mungkin ini dengan diskusi antar anggota, antar siswa, atau bisa mungkin sama guru, anak lebih paham seperti apa sih menulis kalimat yang benar seperti itu. Itu untuk latar belakang. Lalu identifikasi masalah. Di sini identifikasi masalah. Saya ada kemampuan menulis peserta didik rendah disebabkan kurang paham seperti apa itu kalimat yang benar. Menulis kalimat yang benar itu seperti apa. Lalu disebabkan mungkin pembiasaan penulisan kalimat yang salah. Saya itu kadang dari kelas 7, dari awal sampai hampir naik kelas 8, anak-anak yang udah dibilangin kalau menulis kalimat diawali huruf kapital, diakhiri tanda baca. Itu sampai 2 semester itu masih salah melulu, Pak, anaknya. Udah dibilangin, udah dikasih contoh, bahkan ada memang itu materinya menyalin, hanya menyalin dan memberi tanda baca. Ya, cuma kalimat pertama diawali huruf kapital, diakhiri titik, itu saja masih banyak anak-anak yang salah. Berarti itu apa pembiasaan yang dari dulunya salah dalam menulis kalimat atau memang anaknya cuek gitu ya, nggak mau tahu gitu. Ini saya identifikasinya masih banyak nih Pak. Intinya saja Ibu, hasil dari diskusi kita yang kemarin, silakan. Oh iya, dari identifikasi itu bisa dirumuskan masalahnya, apakah dengan penggunaan model pembelajaran diskusi dapat meningkatkan kemampuan siswa menulis teks deskriptif di kelas 7 SMPN 266 Jakarta. Tujuan penulis
tujuan PTK itu bisa meningkatkan kemampuan siswa untuk membuat teks deskriptif. Lalu bisa mengembangkan strategi pembelajaran dan model pembelajaran secara efektif, efisien, dan menyenangkan. Siswa dapat melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan komunikasi dengan mengemukakan gagasan, pendapat, maupun perasaannya secara tertulis. Itu mungkin itu aja manfaat PTK ya. Bagi siswa bisa meningkatkan kemampuan siswa untuk mengungkapkan makna dalam langkah retorika dalam esai pendek sederhana dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar, dan berterima. Lalu bisa meningkatkan rasa senang dan motivasi belajar, bisa meningkatkan kepercayaan, meningkatkan kompetensi menulis, dan prestasi belajar. Itu manfaat bagi siswa. Manfaat bagi guru, bisa mengembangkan model pembelajaran yang efektif, efisien, menyenangkan, yang melibatkan siswa secara aktif. Bisa membantu memperbaiki, meningkatkan hasil belajar atau proses belajar mengajar, bisa membantu menyusun karya ilmiah yang dijadikan penilaian untuk meningkatkan kualitas profesionalisme guru. Bagi sekolah, dengan melalui pembelajaran diskusi, dapat membantu memperbaiki pembelajaran, khususnya bahasa Inggris di SMP 266 Jakarta. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Ibu Hartuti. Saya minta untuk menjelaskan intisarinya dan beliau menjelaskan tugasnya ya, luar biasa. Ya, oke. Gimana Bu Zahroh? Ada yang ingin disampaikan, Ibu? Yang kita lakukan itu diskusi pemaparan dari teman-teman, dan Bapak Ibu yang lain, dan kita saling mengomentari, memberikan masukan, dan setelah itu kita diterangkan oleh Bapak Sofyan untuk merefleksi apa yang kita kerjakan, kekurangannya di mana, untuk introspeksi dari tulisan-tulisan yang kita buat. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu Zahroh dan Ibu Hartuti. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk Bu Zahroh dan Bu Hartuti. Mohon izin saya akan menyimpulkan hasil pertemuan kita di hari ketiga kemarin ya. Sebagai informasi, di hari ketiga kemarin Bapak dan Ibu guru semua, kita sudah membahas semua hal tentang bab 1 ya. Kemarin masing-masing kita sudah mendiskusikan tentang bab 1 penelitian tindakan kelas, proposal penelitian tindakan kelas. Kemarin sudah dimulai dari pembuatan latar belakang masalah, mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah ya. Kemudian ada tujuan penelitian, ya, manfaat penelitian, ya, itu sudah kita diskusikan secara bersama-sama. Kemudian di dalam tugas yang diberikan untuk tugas bab 1 itu juga sudah jelas, template-nya sudah ada kemarin ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Hartuti ya. Jadi itu sudah sesuai, dimulai dengan latar belakang permasalahan, kenapa kita tertarik ya untuk melakukan penelitian tersebut ya. Jadi yang paling utama yang harus ada di dalam bab 1 proposal penelitian tindakan kelas, Bapak dan Ibu guru semua menjelaskan urgensi untuk melakukan penelitian tersebut ya. Kemudian selain menjelaskan urgensi melakukan penelitian, harus juga dijelaskan permasalahan yang dialami real oleh Bapak dan Ibu guru ketika mengajar di dalam kelas ya.
Setelah kita kemukakan permasalahan, baru kemudian masing-masing Bapak dan Ibu guru mengetengahkan alternatif solusi yang sekiranya nanti menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, jadi itu inti yang harus ada dalam bab 1 proposal penelitian tindakan kelas. Cukup jelas Bapak Ibu? Oke? Oke, dan karena bab 1 itu sudah lewat, sekarang kita akan melihat kembali hasil pengerjaan dari LK, lembar kerja bab 1. Saya akan meminta Bu Haja Zahroh untuk memilih satu orang. Silakan, siapa yang akan dipilih? Bu Haja Zahroh, siapa yang akan dipilih untuk menjelaskan? Satu orang, silakan. Ibu Neneng mungkin? Oke, yang pertama Bu Neneng, kemudian Bu Hartuti akan memilih siapa? Bu Hartuti? Ibu Heti kali ya. Ibu Heti nggak ini ya. Bu Heti, halo Bu Heti. Assalamualaikum Bu Heti. Bu Kristina, Bu Heti. Kalau nggak ada Bu Erza ada Pak. Bu Irza. Oke, Bu Erza. Oke, siap ya Bu Erzawati. Kemudian tadi yang dipilih oleh Bu Haja Zahroh siapa? Bu siapa? Saya Pak. Ya jangan, tapi karena Ibu sedang ada di ini ya. Di jalan, sedang di jalan ya. Jadi yang lain saja. Ada Ibu Halimah mungkin yang dipilih ya. Oh, ya udah. Ibu Terima kasih Pak. Oke. Baik Pak. Oke. Nanti tolong di share screen ya Pak, dari Bapak ya Pak. Oke. Dari Bapak. Saya udah kumpulkan. Oke, kemudian Bu Erzawati sudah siap Ibu? Silakan Bu Erzawati untuk silakan Ibu. Bu Erza ini satu lokasi dengan Ibu luar Dimas biasa. ya? Tepuk tangan dong bertemu Bapak Ibu masyarakat. Maaf Pak. Ya. Maaf Pak, sedang Ya. Oke. Ya sudah, kita ganti dengan Ibu Ipung kalau begitu ya. Bu Ipung, halo Bu Ipung. Bu Ipung juga tidak merespon. Bu Imelda kalau begitu. Silakan Bu Imelda. Bu Imelda, halo. Saya dulu nggak apa-apa Pak. Kalau Oke. Bapak bisa itu share screen dari Bapak, saya dulu Pak. Oke, sudah. Kalau begitu Bu ini terlebih dahulu ya. Bu Halimah dulu ya. Oke. Bu Halimah, sebentar, saya downloadkan terlebih dahulu. Oke, silakan Bu Halimah. Iya Pak, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Hadi sebagai dosen kita dan untuk teman-teman seperjuangan. Saya lihat dari hari pertama memang sampai hari ketiga ya Pak ya, sampai hari Rabu itu saya kurang dari pertama jadwal gitu tidak bisa masuk sesuai jadwal karena memang ada kesibukan lain. Tapi saya lihat teman-teman ini luar biasa Pak. Pas saya buka LK proposal ini saya kaget gitu Pak. Saya sampai wow gitu. Jadi mengingatkan saya pada saat kita kuliah ini. Mengingatkan saya pada saat kuliah ini sama seperti proposal. Hampir sama seperti skripsi. Waktu kuliah itu kalau nggak salah ya Bapak Ibu, kita skripsi itu dapat 3 SKS ya. Kemudian pembimbingannya itu 1 semester. Baru kita bisa membuat skripsi. Tapi ini luar biasa. Kita hanya baru dibimbing 3 hari sama Pak Hadi. Terus udah disuruh membuat proposal bab 1. Tapi saya lihat teman-teman udah
pada buat. Ini semangat sekali teman-teman. Mari kita kasih aplaus untuk diri kita sebagai guru, luar biasa. Ya, jadi mohon maaf kali kalau misalnya di dalam tulisan saya masih banyak kekurangan karena mengingat waktu, kemudian mengingat kondisi kita ya, walaupun kita libur ternyata kita masih juga dapat tugas-tugas dari sekolahan misalnya dengan adanya kurikulum merdeka, kita harus membuat implementasinya. Ya, jadi kalau saya lihat Pak, masalah yang timbul di dalam sekolah atau di dalam kelas kita itu ada beberapa masalah kalau yang saya lihat. Ada karena metodenya, ada karena strateginya, ada karena motivasi si anak. Kalau motivasi ini terbagi lagi, ada karena minatnya, ya minat si anak. Kemudian minat ini terbagi, ada minat baca, saya lihat ya. Kemudian ada minat menulis, ada minat belajar. Nah, di sini saya melihat, karena melihat kondisi di sekolah saya, ya di kelas saya, maka saya mengambil judul di profil saya adalah usaha meningkatkan minat baca siswa melalui pembelajaran berbasis masalah atau BPL pada belajar seni budaya kelas 9B di SMP 173 Jakarta Utara. Itu judul dari penelitian tindakan kelas saya. PLK ya. Ya. Kemudian pendahuluan. Di pendahuluan ini di bab 1, di pendahuluan, di latar belakang itu kalau saya lihat dari LK yang Pak Hadi berikan, maka di pendahuluan itu harus ada isi-isi yang pertama uraian mengenai kondisi ideal. Gitu ya Pak Hadi ya. Ada uraian mengenai kondisi ideal. Maka di sini saya sudah secara garis besarnya aja ya Pak ya. Nah, maka saya di sini menguraikan bahwa dari segala masalah di sekolahan kita, salah satunya tadi membaca. Nah, membaca ini ya itu adalah merupakan pesan informasi yang sangat penting untuk selanjutnya gitu Pak. Nah, ini berkaitan banget dengan nantinya berhubungan dengan nilai gitu. Ya, dengan membaca maka akan berhubungan dengan nilai. Kemudian kalau kita lihat di sini, saya di sini latar belakang masalah di sini saya hanya menguraikan tentang membaca gitu ya. Kemudian ada pepatah dan selanjutnya Pak ke bawah. Maka langsung saya ambil di sini Pak Bapak lewat yang ya ini. Nah, minat baca ini kalau di pelajaran saya Pak, pelajaran seni budaya itu ada 2 nilai. Yaitu nilai pengetahuan dengan nilai keterampilan di pelajaran seni budaya. Nah, saya lihat di nilai keterampilan itu kan dari nilai praktek, Pak. Kalau nilai pengetahuan itu kan dari nilai-nilai dia ulangan harian, dari nilai ulangan PTS dan PAS. Nah, saya lihat di nilai keterampilan, nilai praktek, anak-anak ini rata-rata nilainya tinggi, Pak. Melewati KKM. KKM di sekolah saya itu 75. Mereka melewati, malah ada yang nilai prakteknya itu saya nilai sampai 90 ke atas, malah dapat A nilai hasil prakteknya mereka. Tapi di nilai pengetahuan ya itu mereka rata-rata nilainya masih banyak yang ada lah ya beberapa anak yang di bawah KKM. Sehingga kemudian dari hasil, di mana saya melihatnya, dari hasil PTS dan dari hasil raport. Nah, sehingga langsung saya berpikir, apa sih penyebabkah? Wah, nilai pengetahuan si anak ini lebih kecil dari nilai praktek. Maka saya mengamatinya dari minat baca nih ternyata. Karena kalau dari pengetahuan itu dari teori-teori, berarti si anak harus rajin membaca. Kalau keterampilan kan dia langsung mempraktekkan. Tapi kalau dari pengetahuan berarti si anak ini harus rajin membaca gitu supaya mereka hafal dari bisa mengerti, memahami teori-teori yang ada dari pembelajaran atau materi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya
di sini saya mengambil metodenya, Pak. Ya, kan banyak apa namanya, masih ini ya, kita itu kadang klasikal gitu. Maksudnya yang kita ajarkan masih metode berbasis bukan kepada anak, tapi masih berbasis kepada gurunya atau apa ya di sini ya. Nah kemudian saya langsung mengambil, udahlah metodenya coba saya rubah dengan metode pembelajaran berbasis masalah. Bagaimana kalau misalnya metodenya pembelajaran berbasis masalah gitu kan, basis learning itu ya, mungkin dengan berbasis masalah si anak ini akan apa ya, termotivasi minatnya untuk membaca, kemudian karena dia akan menghadapi suatu masalah dan masalah itu di dalam kelasnya akan dibicarakan gitu, akan dibicarakan nanti bagaimana supaya masalah ini dari suatu masalah kemudian akan ada apa ya, jalan solusinya, atau akan dibuat rangkuman sama si anak, ini loh masalahnya, ini loh apa namanya tadi ya, solusinya untuk mengatasi masalah ini. Nah itu Pak. Terus Pak, ke bawah Pak. Kemudian di bab di latar belakang ini juga harus ada uraian mengenai kondisi kenyataan atau real, apa yang terjadi, kemudian didukung oleh fakta-fakta dan data-data. Nah di sini maka saya tuliskan data-data dari IEEA, kemudian dari koran, Kompas, kemudian dari data dunia bahwa Indonesia termasuk negara yang minat bacanya itu rendah. Kemudian Pak, terusin. Ya, lanjut. Terus selanjutnya ada faktor-faktor penyebab. Harus ada juga di sini ada faktor-faktor penyebab terjadinya masalah. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, ya di sini saya ya salah satu faktor-faktor penyebabnya ada di situ apa sih namanya? Jumlah bacaan di perpustakaan yang kurang, kemudian harga buku-buku mahal, itu salah satu faktor penyebabnya terjadi mengapa kok di Indonesia masih minat bacanya itu tergolong ke negara yang sangat kurang gitu ya minat bacanya. Lanjut barangkali langsung ke identifikasi masalah ya Pak. Situ sih ada alternatif pemecahan masalahnya, kalau tadi ya bagaimana caranya. Kemudian kita ke identifikasi masalah. Maka dari uraian latar belakang yang tadi saya uraikan Pak, dapat diidentifikasi ada beberapa masalah yang terjadi. Minat bacanya masih rendah, yang pertama. Kemudian yang kedua nilai pengetahuan yang lebih kecil dari nilai keterampilan. Yang ketiga penggunaan metode yang tidak sesuai. Yang keempat, kurangnya motivasi siswa untuk membaca. Nah, dari identifikasi masalah latar belakang yang di atas itu, kemudian saya batasi masalahnya yang akan saya bicarakan nanti atau yang saya akan tulis apa di sini. Maka saya batasi masalahnya dengan topiknya itu meningkatkan minat baca siswa melalui pembelajaran berbasis masalah atau problem basis learning. Kemudian kelasnya saya ambil kelas 9B tentang minat baca. Pembelajaran nanti yang saya tulis adalah tentang pembelajaran berbasis masalah, metodenya, bidang studinya adalah seni budaya. Siswanya saya ambil siswa kelas 9B, satu kelas. Nah, rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang ada, maka dari pembatasan masalah itu dapat saya rumuskan masalahnya, apakah minat baca siswa dapat meningkat, apakah minat baca siswa dapat meningkat melalui metode pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, bagaimana meningkatkan minat baca siswa kelas 9B melalui pembelajaran berbasis masalah pada pelajaran seni budaya di SMP Negeri 173 Jakarta Utara.
Tujuan penelitian ini ada tujuan penelitian umum ya di sini ya. Yang pertama, menjelaskan cara atau upaya untuk meningkatkan minat baca siswa SMP kelas 9 melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah pada bidang studi seni budaya di SMP Negeri 173 Jakarta. Yang kedua, guru dapat meningkatkan strategi dan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 173 Jakarta. Ini dengan tadi model pembelajarannya adalah BPL, yaitu Problem Based Learning, atau model pembelajaran masalah, yaitu melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui tahapan-tahapan metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Manfaat penilaian, manfaat penelitian bagi siswa, ada bagi siswa, ada bagi guru, dan ada bagi sekolah. Bagi siswa itu sendiri, dengan penelitian ini akan memperkenalkan atau mendekatkan kepada siswa bahwa metode membaca itu atau metode pembelajaran itu berbagai macam. Nah, dengan metode tadi BPL itu dapat memberi bekal kompetensi, pengetahuan, kecakapan, sehingga dia bisa berpikir lebih interpersonal, ya, kemudian kecakapan beradaptasi dan sebagainya. Bagi guru sendiri, maka dengan penelitian ini memberikan inspirasi kepada guru, kegiatan menyenangkan dapat dilakukan di pembelajaran seni budaya. Kemudian yang kedua, meningkatkan efektivitas pelajaran seni budaya. Bagi sekolah, berarti sekolah akan mendapatkan anak-anak yang berprestasi, lulusan yang berprestasi dengan tingkat membaca, minat baca yang tinggi. Itu Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Halimah, luar biasa sekali ya. Tadi sudah menjelaskan runtut dari latar belakang masalah sampai dengan manfaat penelitian ya. Ada yang ingin memberikan komentarnya Bapak Ibu? Silakan. Ibu Kristina Chandra ini tidak mengaktifkan kameranya dari tadi. Kemudian Bu Eni Setiawati juga tidak ya. Kemudian ada Ibu Dimas juga tidak mengaktifkan kameranya ya. Dimas Oscar. Silakan, ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu, memberikan masukan atau komentar ke Ibu Halimah sesuai dengan yang sudah dikerjakan tadi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang akan memberikan komentar, Bu Halimah, saya akan memberikan masukan dari pengerjaan bab 1 yang sudah diselesaikan ya Ibu ya. Oke Bu. Oke, bisa dilihat Bapak dan Ibu guru semua dari judul yang sudah dibuat oleh Ibu Halimah ini sebenarnya bisa kita persingkat ya. Jadi upaya meningkatkan itu kan ada proses ya, tinggal diganti menjadi peningkatan saja ya, untuk membuat judul menjadi lebih singkat ya, dan tidak terlalu banyak kosakata, karena judul yang baik itu adalah judul yang singkat, padat, dan jelas. Jadi tinggal dibuat peningkatan minat baca siswa melalui pembelajaran berbasis masalah pada pembelajaran seni budaya kelas 9B di SMPN 173 Jakarta Utara. Itu ya Bu. Oke, dari judul seperti itu. Kemudian berikutnya, ketika membuat latar belakang masalah, di sini Ibu sudah mulai dari kajian ya, atau kondisi atau deskripsi tentang membaca ya. Akan lebih baik lagi ketika akan masuk ke dalam membaca, Ibu terlebih dahulu di sini membahas tentang bahasa ya Bu ya. Oke.
Karena tidak mungkin ada pembahasan tentang membaca sebelum ada pembahasan tentang bahasa terlebih dahulu. Begitu ya Bu Halimah? Oke. Jadi silahkan membahas tentang bahasa terlebih dahulu, kemudian di dalam keterampilan berbahasa, salah satu keterampilannya itu adalah membaca. Ya, baru kemudian masuk ke penjelasan yang ini. Begitu ya Bu Halimah? Baik, Pak. Oke, kemudian yang berikutnya di sini, membaca dengan minat baca itu adalah dua hal yang berbeda ya. Jadi silahkan ketika Bu Halimah ketika Bu Halimah di sini membahas tentang di atasnya ada membaca, kemudian harus juga disebutkan atau dijelaskan kenapa tiba-tiba pada paragraf berikutnya Bu Halimah membahas tentang minat baca. Ya, mungkin di sini akan ada kalimat yang mengatakan salah satu kendala, ya, salah satu kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dalam mempelajari keterampilan membaca adalah minat baca mereka yang rendah misalnya. Baru kemudian nyambung di sini membahas tentang minat baca. Bisa dipahami Ibu maksudnya? Ya silahkan nanti tambahkan. Kemudian di sini sudah ada Indonesia, salah satu negara berkembang. Ini juga seperti ini Ibu. Ketika membahas di sini dalam minat baca di sekolah menengah pertama, kemudian diakhiri dengan dalam pembelajaran seni budaya di kelas 9, ini sepertinya tidak nyambung dengan paragraf berikutnya. Ya, Indonesia salah satu negara berkembang dengan minat baca masyarakatnya yang masih rendah. Padahal di sini akhirnya di akhir kalimat di sini pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran seni budaya di kelas 9. Harusnya paling tidak di sini ada yang menerangkan kaitannya dengan pemilihan kalimat ini di paragraf berikutnya. Begitu ya Bu Halimah, ini sudah bagus sekali dari beragam data, fakta dimuat, tapi belum ada koneksinya ya antara paragraf yang sebelumnya dengan paragraf yang ini. Begitu ya, itu diperbaiki. Kemudian ini saya kira sudah sangat bagus sekali ya, dari ragam referensi, dari jurnal nasional, internasional, dari koran, dari artikel dan lain sebagainya ya. Kemudian harus ada kejelasan di sini ketika Ibu Halimah mengatakan perlunya pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian berikutnya di sini salah satu metode untuk menunjang pendekatan pembelajaran itu adalah learning centered, kemudian pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ya. Jadi pemilihan metode atau model pembelajaran yang digunakan di sini harus sesuai ya Bu, dan ini masih belum banyak dijelaskan oleh Bu Halimah ya. Jadi harusnya dijelaskan kembali kenapa problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah ini digunakan sebagai alternatif untuk memecahkan masalah kaitannya dengan minat baca tersebut. Dielaborasi lagi. Begitu ya Bu Halimah? Oke Bu? Oke. Kemudian kita lihat berikutnya di tahapan identifikasi masalah. Di dalam identifikasi masalah, minat baca siswa masih rendah. Oke, ini sudah ada data dan faktanya di latar belakang masalah tadi. Kemudian yang belum, nilai pengetahuan yang lebih kecil dari nilai keterampilan. Ini kalau kita baca dari hasil yang ini, apakah sudah ada? Ya Bu Halimah, jadi silahkan nanti dimasukkan ya, dimasukkan gambarannya tentang nilai pengetahuan yang lebih kecil dari nilai keterampilan, sehingga identifikasi masalahnya sesuai dengan yang ada pada latar belakang masalah. Begitu ya Ibu ya? Oke. Kemudian yang berikutnya penggunaan metode yang tidak sesuai ya. Jadi ketika Ibu mengatakan penggunaan metode yang tidak sesuai, di latar belakang masalahnya juga harus ada ya, harus ada yang menerangkan kenapa metode yang digunakan oleh guru itu menurut Bu Halimah itu tidak sesuai. Harus ada ya yang dijelaskan. Oke. Kemudian kurangnya motivasi siswa untuk membaca. Ini juga harus ada penjabaran di dalam latar belakang masalah.
Karena diidentifikasi masalah itu merupakan intisari dari apa yang kita paparkan pada latar belakang masalah. Begitu ya Ibu? Oke. Berikutnya untuk pembatasan masalah ya. Untuk pembatasan masalah ini langsung saja dibuat dalam ini ya, dalam bentuk paragraf. Jadi tidak dibuat per 1, 2, 3 begini ya. Langsung pembatasan masalah, penelitian tindakan kelas ini bertujuan ya untuk meningkatkan minat baca siswa dengan menggunakan tadi problem based learning ya pada kelas 9B di sekolah mana. Ya, itu yang dinamakan dengan pembatasan masalah. Jadi penelitian ini khusus hanya dilakukan di kelas 9B di sekolah tempat SMP 173 Jakarta Utara. Begitu ya, Bu? Oke, itu baru yang dinamakan dengan pembatasan masalah khusus hanya di satu kelas saja di sekolah tersebut. Kemudian untuk rumusan masalah, di rumusan masalah yang harus diketahui itu adalah pada dua hal, yaitu bagaimanakah proses ya. Yang pertama, bagaimanakah proses meningkatkan minat baca dengan problem based learning. Kemudian yang kedua, hasil peningkatan minat baca melalui problem based learning. Begitu ya Bu? Oke Bu. Jadi bagaimana prosesnya itu yang pertama, kemudian yang kedua hasilnya seperti apa. Oke, itu untuk yang di rumusan masalah. Kemudian untuk tujuan penelitian, ya ini saya kira sudah sesuai lah ya. Oke, kemudian manfaat penelitian juga sudah sesuai. Itu masukan saya Bu Halimah kaitannya dengan bab 1 penelitian tindakan kelas yang sudah dibuat oleh Ibu Halimah. Dan luar biasa Baik, makasih sudah terpola ya, sudah terpola untuk bab 1-nya. Jadi insya Allah besok hari Jumat ketika diberikan tugas untuk pembuatan proposal PTK, tinggal ditambahkan bab 2, kemudian langsung di bab 3-nya. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk Ibu Halimah ya, luar biasa. Mudah-mudahan yang lain Pak Fatur Rahman, Bu Inawati, kemudian Bu Haja Zahroh dan semua peserta lainnya juga sudah membuat sesuai dengan yang tadi ya. Dan sesuai dengan yang saya jelaskan tadi ya Bapak dan Ibu guru, jadi tidak ini ya, tidak membuatnya asal random gitu ya, tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Oke, dari penjelasan saya tadi kaitannya dengan masukan ke Bu Halimah, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita langsung membahas tentang bagaimana membuat bab 2 dalam proposal penelitian tindakan kelas atau PTK. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ayo Pak. Oke, silakan Bu Hartuti, gimana Ibu? Saya di pembatasan masalah kan tadi di sendiri-sendiri itu ya Pak ya, topiknya apa, kelas, sekolahnya. Berarti bisa saya rubah menjadi satu kalimat gitu ya Pak? Bukan dirubah menjadi satu kalimat Ibu. Silahkan kalau ingin tetap juga sesuai dengan mata pelajarannya, topiknya, tidak apa-apa. Asalkan jelas ya, penelitiannya itu tentang apa ya, kemudian di mana tempatnya ya, harus terbatas di kelas tersebut, di sekolah tersebut pada masalah penelitian yang akan diteliti oleh Ibu Hartuti. Itu poinnya. Ya, contohnya seumpama rendahnya Gimana kemampuan Ibu? Rendahnya kemampuan menulis teks deskriptif kelas 7 SMPN 266 Jakarta itu bisa Pak? Ya, silakan. Di sana sudah termasuk semuanya kan. Ada masalah yang akan dikaji, kemudian kelas tempat melakukan penelitian maupun sekolah tempat tempat Ibu melakukan penelitian tersebut. Begitu ya, Bu Hartuti? Ini kelasnya saya kelas 7 aja itu kurang spesifik apa 7A, 7B gitu Pak? Disesuaikan ya, disesuaikan. Kalau misalnya di satu kelas, maka kelas tersebut saja yang akan disebutkan di dalam di dalam pembatasan masalahnya. Ya, oke, terima kasih Pak. Oke. Ya. Yang lain ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita langsung ke pembahasan tentang bab 2. Silakan, ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi kita langsung saja akan membahas tentang bab 2-nya ya, Bapak Ibu. Apa sajakah yang harus ada
di dalam bab 2 proposal penelitian tindakan kelas. Sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu guru, ketika berbicara tentang bab 2 ya, bab 2 proposal penelitian tindakan kelas, maka isi dari bab 2 itu merupakan kumpulan teori. Ya, kumpulan teori yang digunakan oleh Bapak dan Ibu guru semua ketika ya melakukan penelitian tindakan kelas. Teori-teori tersebut itu tentunya sesuai dengan variabel-variabel yang ada pada judul penelitian tindakan kelas yang dilakukan. Ya, jadi kalau misalnya tadi Bapak dan Ibu guru misalnya tentang keterampilan menulis, kemudian dengan menggunakan tematik, ya, maka teori-teori tentang keterampilan menulis, kemudian teori-teori tentang tentang tematik itu harus ada di dalam bab 2 proposal penelitian tindakan kelas. Ya, dan sekali lagi teori-teori yang kita kumpulkan, teori-teori yang kita masukkan pada bab 2 itu semuanya adalah teori-teori relevan, ya, teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Oke, di dalam kajian teori di sini tadi sudah ada definisi dari variabel penelitian. Sederhananya Bapak dan Ibu guru semua, di dalam judul penelitian Bapak dan Ibu guru itu sudah ada variabel permasalahan, kemudian sudah ada variabel alternatif solusi permasalahan, atau variabel tindakan atau variabel solusi. Ya, jadi kita menggunakan dua istilah itu saja biar Bapak dan Ibu guru tidak bingung ya. Ada variabel permasalahan, kemudian juga ada variabel solusi. Ya. Kemudian yang kedua, penelitian-penelitian yang relevan, itu yang harus ada di kajian teori. Penelitian-penelitian yang relevan itu maksudnya apa, Bapak dan Ibu guru? Jadi, di dalam bab 2, Bapak dan Ibu guru juga diminta untuk mencari penelitian-penelitian yang sesuai ya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Misalnya, PTK yang akan dilakukan itu adalah tentang keterampilan menulis, maka silahkan mencari penelitian terdahulu sebelumnya tentang ya keterampilan menulis. Begitu juga misalnya kalau PTK yang akan dibuat oleh Bapak dan Ibu guru itu tentang membaca, maka silahkan mencari penelitian-penelitian sebelumnya yang kaitannya dengan membaca. Setelah menjelaskan tentang penelitian-penelitian yang relevan, di dalam bab 2, Bapak dan Ibu guru juga diminta untuk membuat hipotesis tindakan. Ya, hipotesis tindakan itu merupakan kesimpulan sementara Bapak dan Ibu guru bahwasanya dengan implementasi ya variabel solusi dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu guru ketika mengajar di kelas atau pada variabel permasalahannya. Ya, jadi kalau tadi misalnya dengan tematik, maka nanti keterampilan menulis para peserta didik itu akan meningkat. Atau misalnya tadi ada problem based learning, nantinya akan meningkatkan ya minat baca para peserta didik. Ya. Oke, kemudian berikutnya ini ada daftar pustaka, kemudian ada kutipan ilmiahnya ya. Jadi maksudnya di dalam daftar pustaka itu ada teori-teori yang digunakan ya dari pakar siapa saja yang digunakan oleh Bapak dan Ibu guru untuk dimasukkan di dalam bab 2. Kemudian bagaimana mengutip ya, ini juga merupakan hal yang penting. Saya kira bagaimana Bapak dan Ibu guru mengutip dari buku dengan 1 pengarang, dengan 2 pengarang, dengan 3 pengarang, mengutip dari website ya, dari artikel koran dan lain sebagainya. Ya, ini intisari yang ada dalam bab 2 penelitian tindakan kelas ya, untuk di kajian teorinya. Oke. Kemudian kita bahas satu persatu mulai dari variabel penelitian Bapak dan Ibu guru. Variabel penelitian tadi kita sederhanakan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sederhanakan menjadi 2 variabel
Ya, yang pertama itu adalah variabel permasalahan, itu menjadi satu ya, satu variabel. Kemudian yang kedua variabel solusi ya, atau variabel tindakan yang kita lakukan. Ya, variabel permasalahan tadi misalnya contoh permasalahan yang diangkat oleh Bu Halimah itu tentang minat baca. Ya, tentang minat baca. Ya, itu permasalahan yang diangkat oleh Bu Halimah. Kemudian variabel solusi yang ditawarkan itu tadi menggunakan PBL atau problem based learning. Ya, jelas ya Bapak dan Ibu guru, minat baca ini merupakan variabel permasalahan ya. Kemudian untuk PBL-nya ini merupakan variabel solusi atau variabel tindakan. Cukup jelas Bapak Ibu? Oke? Tanya Pak, mau tanya. Ya udah silakan sekarang bertanyanya sebelum sampai ke berikutnya. Apa yang ingin ditanyakan Ibu Zahro, silakan. Ini Pak, kalau tadi kan Bapak mempersilahkan kita mencari referensi dari peneliti-peneliti terdahulu gitu ya. Iya, penelitian terdahulu ya. Nah, terus apakah itu harus kita cantumkan di catatan kaki nama penelitinya, tahunnya dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang kedua, di dalam menulis variabel, misalnya variabel tadi kan ada variabel masalah dan ada variabel solusi. Apakah itu kita boleh juga mengutip dari referensi lain? Artinya dari pendapat orang lain dulu baru kita simpulkan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Zahro pertanyaannya. Yang pertama tadi kaitannya dengan ini ya, penelitian-penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu kita tidak menggunakan ini ya. Jadi kalau misalnya menggunakan catatan kaki, itu kita tidak menggunakan catatan kaki tapi langsung saja di dalam ini ya. Kita mengutip langsung di dalam paragraf yang kita buat. Ya, jadi tidak menggunakan catatan kaki. Ya, penelitian-penelitian terdahulu itu juga dimaksudkan ya, paling tidak misalnya salah satu variabelnya sama ya. Jadi kalau misalnya variabel permasalahannya kayak yang sama atau variabel solusinya tidak apa-apa. Ya, itu yang pertama Bu Zahro. Kemudian yang kedua, ketika ingin mengambil pendapat para pakar kaitannya dengan variabel permasalahan dan variabel solusi, silahkan saja, tidak apa-apa ya. Jadi pendapat dari para pakar tersebut bisa dijadikan sebagai penguat ya, supporting dari apa yang kita jelaskan. Begitu ya Bu Zahro? Oke Bu? Oke, kita lanjutkan ya. Ini untuk yang variabel penelitian tadi sudah jelas. Sekali lagi jangan bingung, ada solusi, ada masalah. Itu dua itu saja ya. Oke, yang berikutnya. Oke, di sini meningkatkan kemampuan menulis. Di sini kemampuan menulis ini merupakan variabel apa Bapak Ibu? Kemampuan menulis variabel permasalahan. Oke, kemudian metode tematiknya ini variabel apa? Variabel solusi. Oke, sudah jelas ya, berarti sudah bisa membedakan. Kita lanjut yang berikutnya ya. Kemudian teori-teori dari variabel-variabel kajian penelitian yang akan dilakukan ya. Teori-teori dari variabel permasalahan, teori-teori dari variabel solusi yang ditawarkan. Jadi, Bapak dan Ibu guru membahas semua hal tentang kemampuan menulis, semua hal tentang metode tematik. Dimulai dari apa itu menulis ya, kemudian jenis menulis ya, kemudian bagaimana mengajarkan keterampilan atau kemampuan menulis ya, khususnya untuk tingkat sekolah menengah pertama. Begitu juga dengan metode tematik. Ini dijelaskan secara detail ya, mulai dari definisi tematik itu apa ya, kemudian langkah-langkahnya sampai dengan ini ya, sampai dengan tahapan evaluasi penggunaan metode tematik. Oke. Berikutnya ini merupakan teori-teori yang harus dimasukkan di dalam bab 2 ya. Ada yang pertama tadi, sekali lagi ini variabel apa untuk yang nomor 1 Bapak Ibu?
Nomor 1 variabel apa? Masalah. Oke. Kemudian yang kedua variabel apa? Solusi. Oke. Kemudian selanjutnya yang ketiga yang harus juga dimasukkan di dalam kajian teori itu tentunya adalah karakteristik ya anak sekolah menengah pertama. Ya, jadi bagaimana pembelajaran menulis bagi anak SMP, kemudian bagaimana implementasi metode tematik bagi anak SMP. Itu juga silahkan dimasukkan di dalam kajian teorinya. Oke. Kemudian yang berikutnya, kajian teori membahas tentang menulis, metode tematik, kelebihan metode tematik, kekurangannya seperti apa, kemudian karakteristik siswa sekolah menengah pertama. Ya. Yang berikutnya di sini dalam menuliskan pengertian dapat menggunakan beberapa dari pendapat pakar sebagai rujukan. Ya. Kemudian kajian teori yang kita masukkan di akhir juga perlu mengungkapkan ya sebuah definisi menurut peneliti sebagai pengertian operasional yang digunakan dalam penelitian. Kemudian yang berikutnya mencari contoh penelitian yang relevan atau yang sesuai dengan judul PTK yang dibuat. Ya, jadi bisa salah satunya ya Bapak Ibu ya. Oke. Halo Bapak Ibu. Jadi bisa salah satunya silakan bisa dari variabel permasalahan